Nah, dari perjalanan kita dari makam menuju Batu itu banyak hal mistis yang terjadi di sana. Bahkan saya pribadi merasakan, dan tidak menutup kemungkinan rekan-rekan kita juga merasakan. Bahkan bukan saya sendiri, banyak yang mendengar. Saya juga mendengar. Kemarin kita berangkat kurang lebih ada 10 orang. Ada teman kita ya yang Jackpot. jackpot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan NTP sekalian. Ini konten terbaru kita untuk mereview perjalanan kita dari dulu. Dan jangan lupa, biar nggak gagal fokus, tonton sampai habis. Ye. Bersama rekan-rekan NTP, sebelah kanan saya ada Ujang Barnas. saya pribadi, Iqbal, sebelah kiri Obot. saya Obot. Ages. Ya, kami berempat akan mereview perjalanan kita kemarin ketika perjalanan dari Linggaratu ya, yang terletak di daerah Karangpawitan, Kecamatan Karangpawitan. Dari awal prepare kita berangkat sampai menuju lokasi dan sampai pulang lagi. Oke? Kemarin kita berangkat dari rumah sekitar jam 1 lah. jam 1 ya. Iya. Jam 1 pada duhur kita berangkat menuju lokasi. Dari perjalanan rumah sampai lokasi base camp itu sekitar setengah jam lah, kurang lebih setengah jam ya. Setengah jam karena kita memakai pakai kendaraan ya. Setengah Jam nyampe lah. Ya, kurang lebih setengah jam kita sampai di base camp. Sambil kita prepare lagi, melihat barangkali yang ada yang ketinggalan. Sudah di sana, kita langsung berangkat lagi menuju ke Linggaratu. Dan ada yang unik dari rekan-rekan kita, dari rekan-rekan NTP, dikarenakan cuaca begitu panas ya, kamu Bot ya? Ada yang lucu. Orang berangkat jam 1 pas tengah hari kementreng-mentreng, urusannya ngapa di jalan. Iya. Ya repot aduh. Jam 1 guys. Iya. Udah kan guys? Jam 1 nih. Banyak lah. Kemarin kita berangkat kurang lebih ada 10 orang. Ada teman kita ya yang Jackpot. jackpot. Maaf rekan NTP sekalian, dikarenakan ada pemadaman lampu, kita memakai dengan pencahayaan yang ada. Ya, kita lanjut lagi obrolan santai kita. Tadi sampai ada yang jackpot ya, Iya. Kang Aceng ya. Iya. Rekan kita ada yang jackpot, dalam artian staminanya lagi drop menghadapi medan yang sangat curam, mungkin salah satunya. Curam sih enggak, cuman panasnya. Dikarenakan keberangkatannya Habis duhur. iya jam 1. goreng Jam 1 kan lagi menterang-mentereng ya ngabot. Panas dari Kang atas, Abot juga panas dari sendiri nih, bawah. Kang Abot juga sendiri hampir-hampiran mau jackpot katanya. Benar. Ribu kan benar ribu. Ribu bisa ada mah. Pas jam 1 siang bujina panas. Terik pisan. Terus persiapan mental memang kurang, obatnya kurang tidur. Ya usahanya ya smartphone pasti itu ya. Jadi yang kedua terus jadi masalah wajar kayak tadi. Nah, yang itu pakai masker ya. Iya. Jadi untuk mencapai ke Linggaratu ya, baru nyampe pertengahan sekitar 2 kiloan lah dari base camp. Itu treknya sudah mulai panas ya, karena memang nggak ada aling-aling, Iya. ada pohon. Yang kedua memang berpasir, memang pas musimnya kemarau ya. Yang tiga yang keempatnya masker nggak dibawa, jadi suhu dari bawah naik, lembab, panas,
Ya mungkin karena memang persiapan mentalnya kurang. Betul. Ini jadi emang ripuh akhirnya asli ripuh. Jangan ayahnya ada apa? Ada sugesti sebelum naik ke atas. Sugesti gini, Linggaratu identik dengan keramat, identik dengan mistis. Memang agak ngeri sudah kemarin tuh. Jadi terbawa suasana sebelumnya, terbawa suasana akhirnya. Mindsetnya ke arah sana. Tapi alhamdulillah ya, dikarenakan datang ojek bantuan. Benar. Mengurangi beban lah. Iya, ada bantuan itu si Emang tuh yang mau apa? Keril kita di bawah semua. Iya, Ya pertama jurus Haji Bungkung. Haji Bungkung Simang datang, kurang ripuh, kita ikut ya, alhamdulillah. Ngeripuh. Soalnya si Mang itu jadi Superman, penolong, ya. Tapi Haji itu kuat mah. Haji mah terbaik Haji. Terbaik, terbaik Haji mah. nggak dilepas kantongnya, karirnya ya. Nah itu salah satu perjalanan yang agak unik dari perjalanan dari awal Sebelum mencapai pinus ya. sebelum mencapai Pinus. Karena perlu rekan-rekan ketahui, menuju Linggaratu itu nggak langsung ke Pinus, tapi ada lahan yang emang nggak ada pepohonan besar, Udah nggak ada ditunggu di lahan. petani. Iya. Jadi kalau siang kita perjalanan itu lumayan panas. Disarankan kalau nanti kalian ingin muncak ke Linggaratu, jangan terlalu siang, dikarenakan panas sekali. Dan juga bawa masker karena Berdebu ya. berdebu. Kontur jalannya memang ini apa? Berpasir. Kontur tanah berpasir, campur tanah kering. Ya, Waktu kita jalan juga kan kesungkal. Sungkalnya ya. kesungkal. Sungkal ya pokoknya kagak seru. Kaliber akhirnya ya nggak pernah pasang sesak itu memang saat menguas oksigen. Menguas oksigen, air kurang, tapi memang ada bonus. Nanti bisa dibilang pos 1 sebenarnya ya. Nah memang itu tempat transit kita nanti. Itu ada di Pohon Pinus ada ini. Dan di Pohon Pinus sendiri, jujur, suasananya itu dia udah agak beda. Udah agak beda. Soalnya kan drastis ketika cuaca panas menuju teduh. Dari suasana cahaya, suasana udara, sampai ke suasana alamnya juga sangat drastis. Agak ada aura ya, bisa dibilang tadi Linggaratu itu identik dengan keramat. Dari Pinus sendiri udah terasa. Mungkin ada pengalaman Kang Obot dari Pinusnya? Di Pinus ya pengalamannya ya hampir sama mungkin ya semua ya. Melepas capek dari bawah ya. Bukan cuma sih. Nah di Pinus itu udah mulai banyak monyet kalau salah ya. Iya, monyet. Udah mulai banyak monyet sana tuh. Karena memang alamnya masih belum terlalu tersentuh sebenarnya. Belum tersentuh. Dan Linggaratu sendiri bukan destinasi buat camp dulu tuh, nggak ada loh cerita nge-camp dulu tuh nggak ada dulu, nggak ada. Paling tektok karena di Linggaratu memang tempat ziarah sebenarnya dulu tuh. Kang Aceh, mungkin ada pengalaman? Untuk di Pinus nggak ada, cuman pengalamannya bonusnya perjalanan dari pos base camp sampai ke Pinus itu. Iya. Itu bonusnya di Pinus. Dikarenakan warga alhamdulillah ada yang bukan menyediakan memang Untuk tani. ya untuk lahan tani, bahkan si warga itu memotong pipa membuat tampungan ke dalam ember. Nah disitulah enaknya kalau mistis sih pasti sudah terasa dari sana, cuman saking capeknya jadi kabang balik turun kasihan. Iya, betul. Jadi Kang Aceh, air itu bukan seperti di tempat lain dibikinin bak. Ya, Kalau di Pinus itu karena kan dari saluran air yang buat ke petani itu. iya.
cuman dibikin ember sih. Ya, Ember, ditanamnya ditanam ember, ya. ya, ditanam. Nah, ditanam. Itu kalau sepintas orang yang belum tahu mungkin Malah kali nggak bakalan tahu sih sebenarnya ya. Iya. Cuman ya mungkin ada bekas becek-becek dikit itu. Makanya kita juga tahu tuh. Ada air di situ. Ya lumayan ngebantu Iya. air. Jeung cai nate cai. Gunung. Wah, mantap. Asli. Ya. Moal aya pokoknya mah. Madain 500. Ya, kita lanjut lagi. Setelah kita menuju Pinas, terus kita melanjutkan perjalanan menuju Batu ya. Bukan. persimpangan. Belum Batu ke makam dulu. Oh, ke makam. Oh iya, ke makam. Makam Linggaratu. Masyarakat di sana menamai makam itu Astana Panjang. Karena emang kondisi makamnya itu ukurannya di atas rata-rata, nggak normal gitu. Katanya itu orang dulu, orang-orang kerajaan. Dan banyak cerita katanya juga Iya, sih emang. tentang makam panjang itu. Jujur saya pribadi kalau pas menuju makam itu auranya juga beda. Karena ini kita dari Pinas ke sono tuh waktu udah mulai jam setengah lima Iya, ya. sore. Udah sore, udah mulai agak gelap juga sih. Jadi mungkin wajar kalau kita merasakan gimana gitu karena Ada aura dari beda aura aura mistis, dan emang cuacanya juga mau gelap gitu kan. ada juga ya. Iya. Terasa lah. Mungkin dari rekan-rekan pribadi ada pengalaman. Yang pas menuju itu, Kang Aceng, menuju makam. Rasakan apa tuh? Itu di makam enggak, yang penting kitanya aja. Satu, jangan bicaranya, jangan apa, Istilahnya kalau Sunda jangan jangan sombong. sompral. Harus naona pamit, Nah, amit pamit. amit pamit, dikarenakan itu memang nggak tahu itu makam siapa, dan yang katanya Petilasan. patilasan ya. Kalau toh memang betul itu makam, kita harus menghargai aja. Intinya kita menuju ke gunung apapun tetap aja kita ramah. Iya. Jaga bahasa, jaga tingkah laku Etika. juga. Ya, Ya. betul Kang Aceng. Emang itu Astana Panjang itu pasti ada namanya. Siapa yang dimakamkan di sana itu ikut ya. Kalau menurut cerita dari prasejarah yang saya dengar, itu emang petilasan dari Prabu Siliwangi, dan makamnya juga yang ada di sana sesepuhnya itu kalau nggak salah namanya Eyang Prabu Kingking. Iya, Eyang Prabu Kingking. Bahkan sekarang bagi orang-orang yang ingin ke sana, yang ingin berwisata religi, yang ingin berziarah, Jaroh. ada suatu adat yang agak unik. Entah seperti apa simbolnya, saya nggak Itu simbolnya mengerti. yang kayak naliin Ya, rumput yang- itu, tapi nah. tangannya harus sebelah gitu. Itu agak unik, nggak tahu itu ceritanya dari mana, seperti apa. Itu salah satunya. Dan auranya juga pun kalau dibilang dari segi mistis ya, emang sangat mistis. Memang betul, kalau suasana udaranya di gunung itu pasti dingin. Cuman ini mah dinginnya bukan dingin udara biasa. Dinginnya itu memang aura-aura ya ada negatif juga. Ya ngabot yang dirasakan sama saya mah, tapi nggak tahu sama ngabot gimana gitu. Terus Ceng, iya, yang paling gak berkenan di hati itu jelas buat abot sih punya akidah ya. Kenapa? Itu makam. Kalau notabene orang mau ke makam itu sah-sah saja, mau ziarah atau bla 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 sah saja. Cuma di sana ada pohon. Nah di bawah pohon, abot lihat banyak sajian. Oh iya. Ada kemenyan, ada rokok, ada kopi. Jadi kalau dibilang orang mau jauh ke makam itu menyimpang. Masalahnya itu sajian ada di pohon yang kopong itu, pohon yang gede, kopong tengahnya banyak sajian. Jadi nggak nyambung sebenarnya kan. Kalau orang memang tuh orang suruh mau jauh ke makam, maksudnya kan di makam kan.
Kalau ini mah enggak, orang di pohon. Paling banter ya orang nyari togel mungkin. Iya. Atau gimana? Rata-rata lagi musim sekarang. Itu ada benar-benar. Salahnya orang seperti itu kan sekarang berziarah tapi melakukan hal yang di luar nalar, menyajikan kopi, bahkan ada rokok gudang garam ya, obat ya. Rokok merah ya itu ya, rokok merah. Salah satunya seperti itu. Bahkan ada cerita-cerita yang dahulu. Emang yang saya dengar sih karena jarak dari rumah saya lah nggak begitu jauh juga. Emang cerita-cerita dulu juga kalau di makam itu kita tuh nggak boleh bicara yang seenaknya, nebang pohon seenaknya, ataupun kita kalaupun kita menemukan, biasanya sih cerita-cerita orang-orang yang pernah ke sana itu sampai ada yang nyasar. Pertamanya itu lihat seorang nenek-nenek katanya, tapi nggak tahu dari mana keluarnya tiba-tiba ada di makam nenek-nenek itu. Tapi bentuknya orang. Ya orang, Ya. orang katanya. Biasa, nanya biasa. Nah setelah itu mereka melanjutkan perjalanan dan ternyata nyasar, emang benar nyasar. Ya mungkin ada kesalahan dari si pendaki juga lah. Wah, kali niatnya Itu dia. Sampai nyasar itu. Karena mungkin ya kalau orang dahulu datang ke makam itu buat berziarah, benar yang kata Kang Iik itu. Kalau sekarang kan udah banyak disalahgunakan. Ya, seperti itu. Itu dia. Jadi alangkah baiknya lah kita berpikir logika dulu. Kalau ingin kita berziarah, mendoakan para leluhur kita, sampai mendoakan saja lah. Iya. Jangan ada saja kopi, bahkan saya lihat ada kelapa buat apa gitu. Ya, Di zaman zaman milenial sekarang orang masih percaya sama tahayul. Orang masih percaya sama yang begitulah, minta-minta bla bla bla, togel lah. Kalau pengen togel terletak ke Cikole, cari yang obot. Kalau nyusap. Iya. Tapi jangan salah. Orang mungkin melakukan itu ya karena situasi ekonomi sekarang kayak gini. Gara-gara si Covid itu orang banyak pengangguran. iya benar. Wajar. Sekarang mereka Berpikirnya hayalannya, instan, kan? nah itu dia. Tapi nggak segitunya dah kalau kita Ya kalau buat berziarah. kalau buat kita Mungkin mah, jangan sampai salah kaprah. nah, Kita boleh ziarah dan silaturahmi ke leluhur ataupun ke siapa juga. Yang penting kita mencari kebarokahannya. Nah. Gitu. Tapi kan kalau gitu mas saya mah enggak. Maka yang datang ke sana kalau salah gitu pasti bakal ada akibatnya. Nah, Seperti itu dia. tadi ada yang linglung, ada yang nyasar di hutan itu. Tapi alhamdulillah kita mah ya. Alhamdulillah. 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 Manyangnya alhamdulillah. Ya, alhamdulillah rekan-rekan, maaf ada kesalahan teknis. Sekarang lampunya udah nyala lagi. Udah nyala lagi, kita normal. Tadi kita pakai flash lampu HP. Kita lanjutin lagi perbincangan santai kita dari makam. Kita udah bahas tadi. Dari makam sampai ke Batu itu agak lumayan jauh. Sekitar sekiloan lebih 2 sampai 2 kilo lah, kurang lebih 2 kilo. treknya juga nanjak. Treknya juga wah mantap. Nah, dari perjalanan kita dari makam menuju Batu itu banyak hal mistis yang terjadi di sana. Bahkan saya pribadi merasakan dan tidak menutup kemungkinan rekan-rekan kita juga merasakan. Mungkin dari Kang Aceh, Iya, pengalaman mistis apa? sama pas dari bukan kebun, Kumpulnya Ya. kebun bambu. Dapuran bambu ya. Dapuran bambu itu yang mendengarkan ada suara apa gitu, bahkan bukan saya sendiri,
banyak yang mendengar. Saya juga mendengar. Banyak. Saya juga mendengar. Kan Kang Abo sama. Kalau suara macam binatang apa monyet kan jelas suaranya seperti apa ya. Terus suara babi hutan seperti apa. Tapi suara-suara yang lain memang sulit dijelaskan, Ceng. Entah itu memang sugesti obot ya, sugesti ataupun memang karena memang kemaraunya manteng panas. Gitu masker pas kemarau itu ampun di kebul. Memang Di suasananya sugesti, Ceng itu mah. sugesti jeung Emang situasi udah mulai gelap. nah itu Udah sarupna sarup Bahasa Sunda itu sarupna. sarupna Nah, kejadian di mau maghrib kejadian di pohon bambu, obot atau jackpot katanya. Sampai jackpot Oh yang kuat iya, bener. benar. Sampai jackpot asli itu muntah bener. Sesak atau gimana tuh? Sesak. itu yang mendengarkan ada sesuatu suara yang agak aneh terasa sampai ke dada itu itu kan jalan terus sama Saya udah posisi ya, di yang atas. lain saya di sana itu berdiri dulu sebentar nungguin Kang Abo Rekan-rekan. ya rekan-rekan haji juga sama. Nah di sana itu sambil nungguin itu terasa agak gemetaran dan Tapi bukan gemetar capek atau kemungkinan capek sih ada, cuman itu mah bukan Beda gitu. beda bergetarnya capek, bergetarnya apa Aura lah. aura gitu beda. Itu di sana itu sambil nungguin ini yang 3 gitu sampai si Kang Abot ini pas di bambu itu bahkan terjadi jackpot. Jadi Ceng perjalanan puncak ya, trip mulai dari Guntur terus gunung yang lain lah ya, Cikuray, kita perlu menemukan hal-hal yang aneh. Tapi begitu kita coba nge-trip di negara tuh, dari awal udah terasa anehnya tuh. Memang notabene nya posisi di negara tuh identik dengan hal-hal yang tadi Abot pernah ulas ya. Jadi ini mistis lah, sangat terasa sebenarnya tuh. Ya semua juga bakal merasakan, dan juga kawan-kawan bakal ngerasain lah seperti gimana. Kalau saya pribadi, pengalaman dari perjalanan di makam sampai ke Batu itu, yang saya merasa heran itu seperti ini. Waktu Kang Aceh ada di bawah, Ya. saya kan udah posisi di atas dari bambu. Yang saya heran kan, kok kayak ada bambu yang patah. Kencang banget. Bahkan rekan kan saya bertiga udah di atas. Saya, Jay, sama Sandi udah di atas. Yang bikin saya kaget itu putak. Dilihat Suaranya di sekeliling, itu ya. di sekeliling nggak ada bambu yang patah, enggak, sama sekali nggak ada. Saya langsung nggak melanjutkan langkah saya. Ya. Dari Jadi kanan kalau dari kiri kan seperti itu. bambu pecah suaranya nggak seperti itu, rock. Maksudnya segitu kalau bambu pecah itu. Nah, kali itu perpisahan antara bisku grok. Seperti itu kalau cek Kalau ini ini bukan, nggak seperti itu. Seperti ada yang nginjak ataupun ada yang mukul terus patah, tapi dilihat itu si bambu itu nggak patah, nggak goyangnya goyang biasa, cuman suaranya seperti ya kelewatan gitu, kerasnya melebihi yang kayak di apa Siap. di takol lah bahasa Sunda. Sundanya. Ya kalau saya pribadi seperti itu. Yang saya heran itu sama sekali nggak ada yang bambu yang patah. Yang saya heran itu seperti itu. Dan lagi nggak tahu orang lain lihat, rekan-rekan saya lihat apa enggak, saya nggak tahu. Yang saya lihat itu ada yang seperti orang disebut orang buta, Kayak bayangan. bayang buta. Tapi kelihatan bentuknya. Ada makhluk gitu, tapi Makanya saya seperti juga bayangan. nggak melanjutkan langkah. Oh,
lihat kiri, lihat kanan, lihat kiri, itu langsung bahasa Sundanya ngolebat lah, ngolebat seperti itu. Berarti benar Kang Ik, di bambu itu mungkin ada penunggunya lah atau apa. Bisa jadi, Karena bisa jadi. sesajen di situ juga ada. saya ngelihat kelapa merah itu sama apa nggak tahu juga, orang kita nggak melihat ini. Emang ada di situ kayaknya. Pasti, soalnya lihat lokasinya juga di daerah Pinus pas tanjakan perjalanan dari makam itu, tengah-tengah perjalanan itu cuman ada di sana lokasi yang ada pohon bambu. Ya, Kang Aceng seperti Iya. Sampai Batu ada. sampai Batu nggak ada bambu kan? Nggak ada. Nggak ada. Kita lanjut lagi perjalanan, dan ciri khas masih alami, gunung masih alami itu masih ada monyet, Banyak lutung, Iya, monyet. banyak itu monyet. Masih asri. masih asli. Asli, bahkan tidak menutup kemungkinan masih banyak hewan-hewan buas di sana. Tapi kita tidak menemukan, alhamdulillah ya, tidak menemukan hewan buas, melainkan aktivitas gerombolan monyet yang ada di sana. Cuman jejaknya aja. Nah, Nah, tambahan buat kawan-kawan yang mau naik ke Liga Ratu ya, ya. obat wanti-wanti itu ekstra hati-hati. Kenapa? Karena kontur trek itu lereng ya, lereng, dan paling banter itu 2 meter jalannya itu, lebarnya itu. Oh iya, yang itu ya, lereng lah. jalan setapak katanya namanya itu. Kiri kanan jurang itu ekstra hati-hati. Dan obat saranin pakai bawa trepol kalau bisa ya. Itu ekstra hati-hati. Kegelincir misalnya wassalam. Asli wassalam ya banjir. Karena emang lereng ya. Lereng itu. Lereng posisinya. Ya rekan-rekan, kita sampai di sana itu, kita lanjutkan lagi, sampai di lokasi batu itu kurang lebih jam 5:30 ya. Iya. Iya, setengah Jam maghrib 5 lah, lebih. udah hampir maghrib. Kita sampai di sana langsung prepare peralatan, buka tenda, kita pasang tenda di sana sampai adzan maghrib. Dari setelah kita memasang tenda, banyak sekali hal yang aneh, yang ganjal. Dari mulai angin kenceng ya. Anginnya kenceng banget itu. Bikin tenda juga susah kemarin. Kita mau nyalain api aja ya, Iya. wah susah banget. Kewalahan. Kewalahan, saking gedenya angin itu. Dari pertama kita beres buat tenda, ada hal-hal yang di luar nalar ya. Salah satunya mungkin ada rekan-rekan dari rekan-rekan TV yang pernah ngobrol pengalamannya. Salah satunya ada suara-suara lah, terus ada kayak orang yang duduk ya, ada orang yang duduk di samping api unggun. Terus ada orang yang kayak ngeliatin dari Dari jauh. batu itu. Dari batu. Seperti itu. Mungkin Kang Obat ada pengalaman mungkin. Itu batu yang setelah agak bawah dikit, itu perasaan memang tuh. Yang bawa dari tenda. Oh iya, rasa. Jadi kelihatannya itu dari nah udah itu juru itu ya. Juru mata. Kelihatan sempat macam ada orang yang berdiri gitu. Merhatiin kita yang aku lihat. Itu jam 6 gitu. Waktu tenda beres, terus Aceng lagi persiapan bikin nabun ya, diunggun, obat masih di luar, persiapan mau pakai jaket ya. Memang proses itu ada yang merhatiin. Itu Liga Ratu, asli Liga Ratu itu. Berarti benar, semua rekan-rekan pasti merasakan. Mungkin Kang Aceng ada? Oh sama. Yakin pasti ada. Yakin sama kayak si Kang Abot. Bahkan kita berdua ya. Iya. Rekan sudah pada masuk ke tenda. Bahkan itu si masak nasi juga sampai kosong. Gak tahu apa. Waktu kita lagi cari penambahan kayu bakar. Oh iya, benar. Waktu nebang ranting-ranting kayu yang mau dibakar itu auranya udah terasa wah sangat besar, cuman kita
mungkin paling utama kita pamitan, kita ngambil bukan nebang kayu yang besar juga, cuman ranting-rantingnya untuk nambah api unggun itu. Kurang lebih itu kita mengambil dahan bambu itu sekitar jam 10-an. Jam 10-an. ya. Jam 10 dikarenakan yang ada itu yang bekas-bekas orang lain itu habis. Iya. Kita ngambil lagi ranting yang kecil di sana, dan setelah itu rekan kita masuk semuanya, kita berdua. Ya. Nah, setelah kita dinyalain lagi api, dan yang saya lihat itu dari sebelah sini sebelah Api unggun. ya, pinggirnya api unggun itu seperti ada orang, nggak terlalu besar sih, cuman hitam. Dia itu melihat kita. Saya ya yang dilihat sama saya, cuman saya nggak bilang sama Eik. Bilangnya sekarang. Iya, bilangnya sekarang, dikarenakan itu di gunung, nggak boleh di gunung. Iya. Kita mah di sini mah jauh. Nah, waktu penambahan kayu bakar jam 10-an ya. Nah, dari situ Obot nggak berani keluar tenda. Nggak berani karena memang melihat orang yang berdiri itu. Oh, pantesan. Nggak berani. Sama sekali nggak keluar karena kan takut. Mau bilang nggak berani. Ya. Jadinya tinggal di tenda. Nah, sempat lagi kita masuk sama dari bawa sambil bawa nasi yang gosong, dibawa ke dalam, terus makan. Nah, kebetulan carrier saya itu di luar ketinggalan. Oh, yang waktu keluar. Tadinya keluar itu mau ngambil carrier dan mau menyalakan lagi api. Ternyata si sosok makhluk itu sudah dekat api, berhadapan langsung sama saya. Nah, cuman sayangnya nggak ditanyain, nggak kenalan sayang. Nggak togel nih. Kabusieun. Jadi berat tadi nama Yud, sepatu itu nggak bakalan dibuka dikarenakan takut. Sampai carrier juga itu mau dibikin bantal pakai alas sampai nggak bisa, Nggak jadi di bawah ya? nggak jadi dibawa ke dalam. Padahal kita niat dari bawah. Iya, mau ngobrol duanya. Dikarenakan ada itu, apalagi aitnya juga masuk. Dikirain nggak ada sesosok makhluk kayak gitu. Nah, Ceng, kan posisi tenda kan di lereng ya. Posisi di tenda di bawah lereng, bawah batu. Terus posisi kan di tenda ada jendela ya, jendela yang bisa digulung itu. Yang digulung posisinya itu ada di arah timur ya. Arah timur itu kelihatan lampu-lampu dari daerah Cibatu mungkin Kawaning. Sudang ya, kelihatan. Nah, waktu malam kan jelas tenda dimatiin. Tenda dimatiin itu jendela kan ditali, digulung, terus ditali kuat. Nah, malam itu dalam tenda itu kelihatan lampu-lampu luar itu, kelihatan bayang-bayang. Nah, tapi kali-kali itu nutup sendiri, merasa ditutup. Iya benar. Itu ya, Benar. bang ada orang itu kan di luar ada orang padahal. Jadi pas Obor lihat ke jendela tuh kayak tutupan. Nengok lagi, lihat lagi, kebuka lagi. Oh, yang ngomong ke saya itu ya? Padahal itu ditali loh. Tapi eta kengobot anu si tenda, si tutup tenda eta dikontrol kengobot bahwa ning ternyata masih keneh ngali atau ternyata bener nutup gitu. Bahkan bisi ngobot pernah tanya ke rekan-rekan lain, dicowok apa ente bisi gitu. Oh, justru Obos ujon ke Aceh. Waktu Aceh keluar ngambil keril sama jaket atau saya lupa lagi lah. Obos ujon, Aceh dibuka talinya, takut dingin mungkin ya. Nah, justru di dalam tuh si angin tuh masuk dingin biasa lewat ventilasi itu. Normal, Ceng. Cuma kan
Kalau di dalam kan kelihatannya bayangan pohon, terus lampu-lampu. Itu selang beberapa menit hilang lagi. Kayak orang lagi dipainin lah, tutup buka kayak gitu. Terus tuh obot perisai itu pagi-paginya karena nggak berani malam namanya. Pagi-pagi baru periksa, ternyata masih tergulung dengan rapinya itu. Masih digulung, masih diikat, masih rapi. Tapi malam kenapa bisa nutup gitu maksudnya itu? Tapi itu yang feeling saya seperti ini kalau kayak ada yang nutup. Feeling saya seperti itu. Yang tadi Iya. yang diceritain kan? Iya. Ada orang, Ada sesosok makhluk, nggak terlalu besar, cuman hitam, tapi nggak bukan bayangan ini mah, bukan bayangan, sesosok makhluk, gitu, sesosok makhluk, kelihatan, cuman si muka terus nggak kelihatan ininya, cuman dia itu sambil duduk tapi membelakangin itunya api unggun. Nah, saya buru-buru kabur, cuman nggak mau bilang sama teman-teman ya, sama Age, sama Kang Abot, apalagi sama si Haji. Oh, dia mah kabur Ya, langsung. karena kan dia kan nggak keluar dari pas datang juga. Nah, saya nggak banyak bicara, langsung masuk, nggak mau dioget-oget, ngaringkem langsung. Tapi Ceng, abis makan sekarang tuh di dalam tenda yang habis keluar ya. Iya. Semua sama juga. Tapi obot keluar curus kepepet jam 2 malam. Kebelet pipis keluar itu asli. Apa sih guys berdua, tapi nggak berani lihat ke belakang. Kepepet di buang air kecil ya, ke tenda nggak boleh jauh. Masa bodoh dah, bau semua sekalian. Memang rasa sangat kerasa. Intinya beda sama gunung lain ya. Oh beda. Entah itu yang lain ya Pak. Paling demen obot tuh di luar, nabun ya, ngobrol. Nah di luar tuh nggak berani. Jam 2 cuma kebelat di buang air kecil, langsung kabur lagi, nyusep sampai pagi. Nah itu tadi pas pagi keluar Jadi cuci Kang Abot. boro-boro Ceng, boro-boro ngeriin wajah. Tapi Kang Eik, pengalaman saya di Gunung Linggaratu itu ya memang seperti itu. Memang sih katanya ada kalau dikatakan orang sana mah sejenis makhluk maung ya, hewan ya, Macan gitu. ya kayak macan. Cuman yang saya ketemukan itu, yang saya lihat itu bukan sejenis itu, bukan seperti binatang kayak jadi-jadian gitu, cuman seperti sosok orang, nggak terlalu besar, nggak terlalu ya biasa, cuman dia itu nggak mengganggu, cuman nggak tahu kedinginan ya, ikut api unggun. Cuman yang anehnya lagi itu nggak menghadap, cuman membelakangi itu api. Dari sana sampai saya masuk ke tenda ya nggak tahu itu mah. Ini Ages nih, dia sebenarnya ngalamin ya? Katanya punya Enggak. Kalau saya cuman susah tidur. Pertamanya kan udah masuk semua tuh. Sekitaran jam 11-12 anak-anak masih pada bercanda kan, ngobrol beres makan. masih pada ketawa-ketawa kan? Iya. Sekitaran jam 1 lah kurang lebih. Jam 1 kan pada tidur tuh yang lain. Malah ada temen saya satu tuh, si Haji, yang masih main game, main HP. Saya tuh emang nggak bisa tidur itu. Nggak bisa tidurnya, nggak tahu kenapa. Kayak dengar suara-suara kayak gimana lah, orang mukul-mukul kayak ember atau apa gitu ya. Tuh kebetulan saya posisinya tidur di pinggir tuh, pinggir batu kan? di pinggir tenda. Benar. Posisinya itu saya kedengeran banget tuh suara-suara kayak gitu. Nah
saya kan mikir tuh, padahal di luar nggak hujan. Terus saya inget-inget peralatan sampai alat masak aja nasi udah pada dibawa ke dalam semua, nggak ada. Cuman itu emang jelas banget itu suaranya. Jadi kayak Peletu. suaranya kayak gimana? Kayak, aduh gimana ya, kayak orang Trung mukul benda lah, Emel. kayak gitu. Itu emang agak kenceng juga, cuman kan yang lain udah pada tidur tuh. Letuk kayak gitu tuh. Itu saya benar-benar nggak bisa tidur itu. Oh, jadi ketukannya terus menerus. Ha-ha. Tuh. Padahal kan posisi nggak hujan. Hmm. Waktu kita ngecamp itu nggak ada hujan, malah angin. Angin. Gitu kan. posisi tidur di samping di pinggir ya. Di pinggir, saya itu paling pinggir. Sampai kabur. Nah, itu saya kabur. Saya karena lihat ada teman saya yang masih main HP itu satu orang. Itu saya emang bener-bener udah ngerasa gak enak banget itu, gak bisa tidur. Saya sampai tukar posisi itu sama si Kang Haji itu yang lagi main HP kan. Dia ke pinggir. Ternyata nggak lama dia juga cerita. Bangun. Saya udah tek, dia pasti dengar juga nih. Saya tanya, kok katanya kayak ada suara mukul. Nah, berarti benar itu sama. Itu saya bener nggak tidur itu. Kang Abot sempat bangun mau pipis itu jam 2 tuh. Jam 2. Kan lihat saya masih belum tidur itu, Kang Abot malah ngajakin dia keluar itu buat buang air kecil. Jadi Itu paling saya keanehannya itu. Iya. Ternyata nyambung guys. Iya, cek. Nyambung dengan cerita dari warga. Gini ya. Di Linggartu itu kalau orang Jerman bilang kawenehan ya. Kawenehan orang Jerman bilang gitu. Sering terdengar suara Dari gamelan. Jerman eta Kang Abot. Jerman kawenehan. Udah itu. Jadi Bang, cerita warga ini real ya, cerita warga yang menyampaikan bahwasannya kalau di Linggartu itu sering terdengar suara-suara gamelan. Iya. Seperti itu. Itu cerita di warga ya. Entah memang itu sugesti ataupun apa namanya kepercayaan ataupun ini apa namanya istilah tahayul lah ya. Mungkin, tapi memang kalau masing-masing punya pengalaman sendiri lah. Iya. Contoh saya, Obo, Aceh, Kalau macam ngobrolin mana. masalah itu, masalah musik, jujur rekan-rekan aktivis sekalian, saya mendengar suara kecapi. Malam itu. Iya. Seperti itu suaranya. Yang lebih jelasnya itu, kalau rekan-rekan NTTP tahu, alat Sunda itu ada saron. Nah, Eta guys, berarti guys. iya mungkin itu. Karena Jelas banget. Jelas. emang jelas. Iya. Saya juga yang saya rasakan emang seperti itu. Jadi gini, kalau saya mah tadinya sih bukan nggak percaya Tahayul. kayak gituan, tahayul bukan. Ya, saya mah tadinya juga berangkat kemana-mana itu cuman pengen bersahabat dengan alam dan pengen silaturahmi. Nah, waktu itu mah betul saya mah langsung ketemu sama makhluk itu, cuman ya itu tadi nggak menampakkan mukanya kayak gini, enggak Belakangin. belakangin, karena kan dia juga tahu kalau kita mah kesana itu bukan mau cari apa, Nggak ngeganggu lah intinya. ya cuman mau ya tadi satu mau bersahabat dengan alam, keduanya Bisa dibilang pengen tadabur alam lah Iya, mungkin ya. tadabur alam. Nah, mungkin rasa ketidakpercayaan saya ada sesosok makhluk kayak gituan. Ternyata di Linggaratu itu emang betul ada penduduk yang Mungkin kalau masalah itu silahkan kembali lagi pada rekan-rekan yang bisa kalian. percaya dan tidaknya Percaya itu dan urusan Cuman Kemarin emang real yang kita rasakan Ya, seperti itu. seperti itu. Tapi yakin kawan-kawan bakal ngalamin, yakin. Enggak, Ceritanya ini berbeda asli bisa enggak. ya, Ah. ngalamin. Kita Asli lah, nggak nggak ada direkayasa setting-settingan. lah sama Kita langsung terjun. Kita perdana buat review buat video seperti ini karena
Karena emang kita ada juga pengalaman. merasakan pengalaman pribadi kita. Iya benar. Biasanya carrier saya itu selalu ada di dalam pakai bantal. Nah pada saat itu mah saya nggak mau jadi berat gitu, nggak ada, diambil dulu, cuman nggak mau dimasukin dikarenakan buru-buru karena ada makhluk itu yang apa yang lagi tapi membelakangin api itu. Jadi saya datangnya di belakang dia. Nah nggak tahu itu terusan kan ke Kang Abot seperti ventilasi itu dari jendela apa tenda itu kan seperti ada yang nutup buka. Tadinya kan seudonnya dia saya, karena kan saya yang paling terakhir ngambil carrier. Berarti ceng nyambung ceng ya. Nyambung waktu lagi persiapan bikin tenda itu maghrib ya, hampir maghrib. Obot tadi pernah cerita flashback ya. Pernah cerita bahwasanya di batu itu ada yang berdiri seolah merhatiin kita. Mungkin itu nyambung ke obrolan Aceh. Iya. Ya. Itu di batu ya. Perasaan Obot lihat ada orang merhatiin. Obot justru nyangkanya tuh haji atau siapa lah kan. Lagi pikir gimana. Tapi kalau sama Aceh tadi double nyambung, ya mungkin nyambung juga sebenarnya. Mungkin itu juga lah. Iya. Yang ikut tuh. Ya pasti rekan-rekan NTTP yang lain pasti merasakan. Penasaran. Lebih jelasnya untuk membuktikan daripada nantinya Tanya lah. mohon lah, settingan lah, silahkan mau beranggapan seperti apa. Cuman kita menceritakan pengalaman kita waktu di sana seperti itu. Kalau Anda ingin membuktikannya sendiri, silahkan dicoba. Letaknya ada di Karangpawitan, Desa Sinangpalai, Kabupaten Garut, Kecamatan Karangpawitan juga ya, Kecamatan Karangpawitan yang ada di lokasi Sinangpalai, Kampung Babakan Sirna. Iya. Boleh lah. Ya. Cuman saya mah yang paling mengesankan lagi ada teman kita dari NTTP. Dia itu takut ketinggian. Nah, sementara itu Setelah nyampe bukan enggak. potong gaji hanya real. Dia kan itu sangat takut ketinggian. Fobia ya. Sama ketinggian. Sedangkan kan tempat camp kita di bawah. Iya. Nah, jalan kita kan dari atas. Dari batu. Ya, Tebing, dari ya. atas tebing sampai turunnya tangga. Awalnya jembatan dulu, memang jembatannya sih nggak terlalu panjang, pendek, cuman curamnya. Langsung turun tangga itu. Tapi yang saya bukan heran, justru bangga. Keajaiban lah boleh dibilang ya. Si dia itu bisa turun. Dan yang paling lucunya lagi apa? Waktu naik ada tangga gak mau naik tangga, udah aja nyelempet karena batu. Kalau saya lihat dari bawah itu, kata saya jangan sambil joget kalau takut. Kata dia bukannya joget, tapi dengkulnya gemeteran. Kirain saya mah joget. Itulah saya mah kalau yang bisnis itu memang sudah merasakan takut apa gimana. Kita kan berangkat memang ada 10 orang ya. Cuman yang ditakutkan ada yang apa. Tapi alhamdulillah ya. Tapi alhamdulillah sok sanajan panggihan oge ngadenge manggihan. Tapi Kang Aceng terobatilah kita di pagi harinya lihat monyet banyak banget kan. Iya. Kemarin itu. Pemandangan yang pemandangannya, udaranya. Lihat monyet udah biasa. Wah. Cuman saya mah bisa ngobatin orang fobia ketinggian. Nah, kalau ada orang fobia, Bawa ke Lingaratu. bawalah ke Lingaratu. Insya Allah maksakeun. Aslinya. Nah, menaklukkan rasa takut itu. Iya. Tapi dia bilang ke saya pas udah di atas lah, udah mau pulang, perjalanan pulang. Alhamdulillah dia juga ngerasa bangga terhadap diri sendiri. Iya. Bisa ngilangin rasa takut. Benar. Aslinya itu saya kira orang lagi joget naik tangga, ternyata ininya gemeteran. Aduh, kata saking saya. fobianya ya. Saking fobianya itu. Tapi lulus. Lulus. Jadi kalau di Lingaratu itu ekstra hati-hati ya.
benar ya. Tapi memang ekstra betul hati-hati. super ekstra hati-hati dikarenakan itu pas turun tangga yang pertama Batu itu. itu jalannya Nyelempet lah kalau orang Jerman mah. iya nyelempet dan curamnya tingginya juga aduh Ya benar. itu Kita langsung lihat ke bawah itu kan langsung jurang. langsung itu mah nggak ada apa nggak ada Lereng lah. jarak Heeh. dari pagar itu pembatas jalan teh pas jurang Intinya kalau kecemplung mah wassalam we lah. super hati-hati weh Jadi benar nih kalau di negara itu ekstra hati-hati dan pintar-pintar memilih lokasi buat tenda ya. Karena kenapa? Karena di negara itu tidak ada tempat buat ngecamp yang bisa dibilang bisa luas dikatakan ya. strategis ya. Terus nggak ada. Jadi kita harus ekstra hati-hati, ekstra pintar-pintar milih lokasi. Dan kita juga bikin tenda pas lereng sebenarnya itu kan. Iya. Ya kalau kita jemplung ya urusannya ya bareng-bareng. Iya, ngumpul, kan. Benar. Karena dalam banget ya. Mau Woi, Dalam, itu mah. betul. Namanya gunung, puncak lagi. Iya. Biasanya sih kalau tapi nggak tahu kalau di sini mah itu kan curamnya biasanya kalau yang curam-curam pasti ada jaraknya 1 ataupun setengah meter, ini nggak ada. Yang ditakutkan ada longsor sedikit terpeleset sedikit pasti jatuh Wassalam. ya wassalam. Cuman itu si teman saya itu aduh yang berkesannya dia itu sampai sekarang penyakit fobianya itu Sembuh bener itu. sembuh alhamdulillah. Aslinya. Itu salah satu hikmahnya Iya. ya. Banyaklah Itu hikmahnya banyak. hikmahnya. Untuk saya pribadi dan rekan-rekan semua rekan ADTV banyak hikmahnya yang bisa diambil dari perjalanan Linggaratu. Intinya perjalanan komplit lah dari mulai panasnya benar-benar panas. Ada yang jackpot juga. Iya. Kita melihat hal-hal yang aneh, mendengar hal yang aneh. Tapi pemandangannya juga Iya. Enggak kalah lah. Iya. Benar-benar nikmat kalau lihat pemandangan di sana. Seperti kata-kata bijak itu, menaklukkan rasa takut adalah awal dari kebijaksanaan. Itu paribahasa dari Kang Aceh ya. Bisa dibuat status nanti buat rekan-rekan di sana. Karena berhubung kita datang pas nyampe ke Batu itu kan maghrib ya. Jadi kita belum sempat keliling-keliling ya. Belum sempat. Nah itu pas ketemu itu waktu paginya itu banyak hal aneh juga kan tuh paginya itu. Mungkin hal aneh seperti apa Kang Obat di pagi harinya? Kalau nggak salah pukul 7-an ya, sama kawan kita kan suka kantin juga ya ke bawah. Jadi banyak itu tadi lah namanya Linggaratu. Ini perspektif lagi, Linggaratu identik dengan hal mistis, hal goib, dan hal-hal petakonan kalau orang Jawa bilang kan. Memang piu-piunya piu apa? Piu apa ya, seram gitu. Maksudnya Di pas di batu itu auranya aura menyeramkan. oh iya, emang. Oh iya, dulu pernah ada orang masyarakat di sana bilang kalau di sana pernah ada yang namanya batu semprani. Batu semprani. Mungkin rekan-rekan Anda TV juga pernah mendengarnya, pernah mendengar yang dimana kuda semprani itu bolak-balik dari Astana, batu. Oh, batu yang tempat ngecamp kita di atasnya Di ya. atas iya, di atas itu pernah, tapi nggak tahu ya itu prasejarah yang saya dengar. Jadi tempat singgahnya di batu, tapi tugasnya dimakan katanya, kurang lebih seperti itu. Macam penunggu. Kurang lebih seperti itu, macam penunggu, bisa disebut alat transportasi lah. Iya. Buat ke makam gitu. Kalau kita kan udah pakai Gojek, udah pakai mobil motor pribadi. Nah dahulu pakai kuda semprani.
Ya, mungkin itu pengalaman-pengalaman yang mungkin Iya, pengalaman Real yang dirasakan lah. yang dirasakan. kita, dan juga banyak hikmahnya. Iya. Mungkin kalau hikmahnya, saran dari saya untuk rekan-rekan dari TV yang ingin datang ke sana, satu, niatnya jangan aneh-aneh, apalagi punya niat minta minta itulah, jangan. Kita fokus tadabbur alam, bentuk syukur kita bahwa yang namanya gunung itu wajib dilestarikan. Kurang lebih seperti itu. Kedua, jangan membuang sampah Sembarangan. Iya. minimal. Kita kalau ada sampah, bakar, tunggu sampai padam. Ketika padam, kita pulang. Atau paling bagus, bawa lagi sampahnya. Karena kita membawa sampah ke sana, jangan disimpan di sana, bawa lagi ke rumah. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ada masukan, Kang Juda, Kang Obot? Yang pastilah ini cerita yang kita alamin, yang kita rasakan, nggak ada settingan ataupun diada-adain. Kalaupun rekan-rekan semua penasaran, bolehlah coba. Boleh coba kali-kali. Karena buat pemula Gunung Lingaratu itu cukuplah istilahnya, karena jaraknya juga nggak terlalu jauh. Boleh coba. Mungkin ntar rekan sendiri yang merasakannya kayak gimana. Ya mudah-mudahan Betul. jangan seperti kita yang merasakan lah. Iya. Mungkin itu aja. Mungkin Buat abang sendiri referensinya memang hampir sama semua ya, dengan kawan semua. Memang untuk Lingaratu tersendiri punya cerita tersendiri ya. Itu beda dengan gunung yang lain, yakin beda. pasti. Dan kawan-kawan juga yang mau naik ke sana bakal ngalamin lah. Mungkin ceritanya ataupun yang dirasakan mungkin beda, mungkin Iya. tapi mungkin agak-agak sama. Karena ini gunung jelas punya cerita sendiri, historis sendiri. Ini beda Iya. sama yang lain lah. Seperti itu. Mungkin Ya udah sama. Pancing. Ya, rekan-rekan TV sekalian, mungkin itulah pengalaman-pengalaman dari kami yang bisa diceritakan, bisa disaringkan untuk rekan-rekan NTTV yang ada di rumah. Bagi yang mau mereview sendiri ke sana, silakan. Terutama tadi masukan dari rekan-rekan NTTV, semoga jadi pegangan buat rekan-rekan di sana. Bukan buat menakut-nakutin juga ya. Bukan. Kita hanya Menceritakan aja. saja, berbagi pengalaman tentang situasi di sana. Jangan lupa bagi rekan-rekan di rumah, rekan-rekan NTTV, utamanya setelah menonton video ini, subscribe Jangan lupa channel ini, share juga ke rekan-rekan yang lain agar semua tahu buat kemajuan kita juga. sejarah Lingaratu seperti apa. Kita akan ketemu di lain waktu bersama NTTV, selalu bersama. NTTV, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.